Lose, kok cemberut aja dari tadi? Iya. Aku lagi bete nih. Jiwa lagi sebel nih Lose. Aduh. Kenapa? Masa ya aku dikira menguntil barang di supermarket. Sampai tas aku diperiksa sama satpam. Ya aku kan nggak nguntil, nggak ketemu Pastilah. apa-apalah. Tapi nih ya, ada yang lebih sakit lagi. Oh, Lebih sakit lagi? Maksudnya? Nih, aku kan waktu pergi bareng besti aku nih ya. Nah, waktu aku diperiksa satpam nanya nih sama besti aku, Ah. kenal nggak sama aku? Tahu nggak? Ya. Masa dia bilang, nggak, aku nggak kenal sama orang ini. Aduh, aku nggak nyangka deh besti aku seperti itu. Oh, sakit banget sih digituin. Itu kalau aku bilang, udah termasuk mengkhianati. iya sih. Mengkhianati persahabatan. Aduh, sakit banget nih di sini nih, sakit banget. Iya ya, saya mengerti. Pasti sakit ya digituin sama orang yang kita anggap besti kita ya. Lause, saya jadi ingat loh. Itu kok mirip ya dengan kondisi waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dihadapkan ke imam besar. Itu kan dicatat di 4 kitab Injil, diantaranya di Yohanes 18. Ingat gak waktu itu Petrus dan Yohanes mengikuti Tuhan Yesus masuk ke halaman istana imam besar. Nah, waktu itu di sana kan udara dingin. Jadi mereka perlu menghangatkan badan dan menyalakan pendingingan, ya. Dan bahan bakar pendingingan itu biasanya kayu atau arang. Petrus ikutan berdiam dengan beberapa orang di perapian yang menggunakan api arang di sana. Nah, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Petrus bahwa dia mengenal Tuhan Yesus, bahwa dia murid Tuhan Yesus. Nah, coba ya Lause bayangkan kalau Lause dan saya yang jadi Petrus. Mengerikan juga sih ya ditanya seperti itu. Guru mereka Tuhan Yesus baru saja ditangkap di Taman Getsemani oleh banyak prajurit Roma yang besar dan tegap, dan sekarang dihakimi oleh imam besar. Di saat genting itu Petrus langsung menyangkal, "Aku tidak kenal dia. Tidak, aku tidak kenal dia. Aku bukan murid dia." Petrus menyangkal bukan saja 1 kali, sampai 3 kali. Padahal Petrus itu kan salah satu dari 3 murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus selain Yakobus dan Yohanes. Dalam beberapa peristiwa penting, hanya mereka bertiga yang hadir. 9 murid lain tidak hadir. Misalnya waktu Tuhan Yesus dimuliakan di gunung dan muncul bersama Musa dan Elia. Atau waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Selain itu, sewaktu perjamuan terakhir yang baru saja beberapa jam berlalu, Petrus menyatakan bahwa dia bersedia mati bagi Tuhan Yesus. Kebayang gak sakit hatinya Tuhan Yesus? Pasti mirip dengan yang dirasakan oleh Lause. Wah, iya kebayang sih. Udah lagi dihakimi dan disiksa. Terus murid yang dia kasihi menyangkal dia. 3 kali lagi menyangkalnya. Saya bisa merasakan sih apa yang Tuhan Yesus rasakan waktu itu ya. Tapi kalau saya sih jadi Tuhan Yesus kayaknya udah nggak pengen kenal lagi deh sama Petrus. Iya benar, pasti teramat sangat-sangat sulit mengampuni orang yang mengkhianati kita seperti itu ya. Iya. Tapi coba kita pelajari sikap Tuhan Yesus terhadap para murid, terutama Petrus. Yuk kita sama-sama lihat, baca penampakan Tuhan Yesus kepada para murid yang tercatat di Yohanes 21. Di Alkitab tidak dikatakan secara langsung sih, Tuhan Yesus mengatakan, "Petrus, aku sudah mengampunimu. Ayo, tidak perlu sedih lagi." Tetapi kalau kita baca, tidak terlihat Tuhan Yesus masih sakit hati atau memendam amarah ya. Nah, coba di Yohanes 21 itu dicatat beberapa mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam penampakannya kepada para murid yang ketiga kalinya itu. Coba kita cari sama-sama ya. Nah, kalau aku ketemu nih di ayat 3 sampai 6, awalnya murid-murid sudah semalaman tidak menangkap 1 ikan. Betul. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk menebar jala, langsung ketangkep. Betul. Iya, dan jumlahnya banyak lagi. Sampai mereka nggak bisa menariknya. Padahal murid-murid Tuhan Yesus kan nelayan profesional. Pasti kuat-kuat. Iya.
Nah ini lagi nih Lause nih, di ayat 11 dinyatakan jumlah ikannya 153 ikan yang besar-besar. Wow. Dan ikan sebanyak dan seberat itu tidak membuat jalannya robek. Wah, Tuh. luar biasa ya. Anehnya Tuhan Yesus ternyata juga sudah menyiapkan roti dan ikan untuk mereka loh. Oh, di ayat berapa itu Lihat Lause? di ayat 19, di ayat 9. Ya, betul. Jadi, ikan yang mereka makan pagi itu ternyata selain ikan tangkapan mereka, ada juga ikan yang dari awal sudah disiapkan Tuhan Yesus. Wah, mantap-mantap nih. Lause City Kids memang jeli mempelajari firman Tuhan. Nah, itu semua adalah mukjizat yang Tuhan Yesus berikan buat semua murid yang hadir di sana. Tetapi kalau kita perhatikan ya, ada satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan secara khusus buat Petrus. Coba kita lihat di ayat 9 itu juga ya. Dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lihat kata api arang. Api Arang? arang. Itu mujizat juga. Iya. Nah, kalau kita di Indonesia memang jarang sekali ya membuat perapian. Karena kan sebagian besar tempat di Indonesia tidak sedingin di Israel sana ya. Nah, perapian dengan kayu bakar itu ternyata beda loh dengan yang menggunakan arang. Kalau dengan menggunakan arang, panasnya itu akan lebih baik dan stabil. Selain itu ada bau yang khas yang berbeda dari keduanya. Nah, Yohanes secara teliti mencatat ya bahwa baik perapian di halaman istana imam besar itu maupun yang di tepi pantai itu, keduanya itu menggunakan api arang. Buat kita mungkin ini kelihatannya bukan perkara yang besar ya, tetapi sesungguhnya itu satu keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan khusus buat Petrus. Karena coba kalau kita pikir ya, membuat perapian dengan kayu bakar di tepi pantai pasti akan jauh lebih mudah. Karena di tepi pantai itu banyak pohon-pohon yang ranting-rantingnya kering dan bisa digunakan untuk perapian. Tapi kalau arang kan tidak ada secara natural di tepi pantai, ya kan? Jadi Tuhan Yesus secara khusus mengadakan api arang itu. Ya saya nggak tahu ya gimana caranya. Tapi yang pasti Tuhan Yesus menggunakan api arang seolah-olah mengatakan kepada Petrus, Petrus, aku tahu engkau sudah menyangkal aku di depan perapian arang di halaman imam besar itu. Tetapi aku sudah mengampuni engkau sepenuhnya. Aku sudah menerima engkau seutuhnya. Dan sehari ini dengan perapian arang di tepi pantai, aku mengundangmu juga teman-temanmu para murid lainnya untuk menikmati makan pagi bersamaku. Dan tidak berhenti di situ saja loh Lause. Tuhan Yesus juga mengajak Petrus untuk masuk ke dalam tim pelayanan Tuhan Yesus. Menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru dicatat bagaimana Tuhan memakai kehidupan Petrus sebagai salah satu pemimpin gereja mula-mula. Wow, Tuhan Yesus mengampuni secara tuntas ya. Gak ada sakit hatinya sama sekali. Mungkin hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni seperti itu ya. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan juga bisa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 15, coba kita lihat ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita bisa meneladani Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kan kita sudah diberi kuasa Roh Kudus. Hah? Jadi aku harus mengampuni besti aku? Ih, enggak banget deh. Iya, males banget ya temenan lagi dengan orang seperti itu. Memang sih gak mudah ya. Tapi coba pikirkan juga keadaan besti Lause itu. Mungkin sama seperti Petrus, saat itu dia gugup dan takut. Kalau sampai benar Lause mencuri, wah dia juga akan kena getahnya. Maka dalam keadaan terdesak sama seperti Petrus, dia juga langsung menyangkal sebagai teman Lause. Bener juga sih. Setahu saya, bestinya Lause selama ini seorang yang baik dan penuh perhatian sama Lause. Mungkin gugup dia. Jadi
dia terdesak. Jadi seperti Petrus penyangkal Tuhan Yesus. Iya, betul. Begini Lause, doa saja dulu. Minta Tuhan memberikan kekuatan dan Betul. kemampuan untuk mengampuni Besti Lause Betul, secara betul. sempurna. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni Petrus. Kemudian doakan juga Besti Lause. Doakan kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya. Minta Tuhan memberkati dia. Bukankah Tuhan Yesus mau kita berdoa bagi mereka yang memusuhi dan menganiaya kita? Betul. Iya sih, saya udah tahu ayat itu, tapi melakukannya males banget. Tapi saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Ya Nah. meskipun gak enak sih melakukannya, tapi saya mau mendoakan dia. Bagus. Benar, bestiku itu memang baik sekali sama aku. Makanya tadi aku kaget banget kok dia bisa ya seperti itu ya. Iya. Tapi ya seperti Petrus ya, yang selalu berapi-api melayani bersama Tuhan Yesus aja bisa jatuh. Bestiku juga begitu ya. Ya, betul. Thank you ya Lase-Lase sudah ngingetin aku. Besok pagi aku akan menelpon besti aku. Wah, kalau nanti lo sehubungi bestinya, dia mungkin juga kaget kayaknya. Iya, sama seperti Petrus kan, pasti juga kaget bagaimana Tuhan Yesus yang selalu ambil inisiatif untuk menemui dia, bahkan sampai menyediakan api arang. Lause, sebenarnya sih kita semua sama seperti Petrus sudah berdosa dan tidak ada harapan lagi. Dosa kita sebenarnya semua tidak terampuni ya. Seperti di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti termasuk kita semua ya. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban untuk menebus kita dari maut, dari hukuman dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 juga dikatakan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk menebus kita dari maut, dari hukuman dosa. Jadi dosa apapun bisa diampuni oleh Tuhan Yesus ya? Iya betul Aku jadi ingat nih penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus. Dia juga kan penjahat kelas berat ya. Betul. Diampuni juga tuh sama Yesus. Diajak malah ke Firdaus. Iya, kita perlu ingat loh, tidak ada dosa besar atau kecil di hadapan Tuhan. Ya memang akibat dari dosa itu bisa besar atau kecil di hadapan manusia. Dan Tuhan Yesus sudah mati untuk menghapus dosa, tidak melihat dosanya itu dosa apa. Semua dosa ya. Dan karena Tuhan Yesus yang telah mati untuk menghapus dosa manusia, maka pengampunan dosa itu ya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa-dosa. Setelah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, kita masih berdosa lagi. Gimana tuh? Iya, harusnya setelah diampuni oleh Tuhan Yesus, udah ya kita gak berbuat dosa lagi. Tapi kan kita manusia ya masih suka kepleset berbuat dosa. Betul. Kalau kita lihat kisahnya Rasul Petrus, misalnya kan nanti bisa baca ya di Galatia 2 ayat 11-14, Petrus juga melakukan kesalahan sehingga ditegur lagi oleh Rasul Paulus. Tetapi tetap tuh Tuhan Yesus mengampuni Petrus dan terus memakai Petrus dalam misi Tuhan ya. Istilah saya sih, Tuhan gak kaget kalau kita jatuh lagi. Dia tahu kelemahan kita sebagai manusia. Tapi Tuhan selalu bersedia mengangkat kita, mengampuni kita kalau kita mau datang ke hadapannya dan mengakui segala dosa kita. Seperti yang tercantum di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk, lause-lause. Yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini janji yang indah bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jaminan pengampunan dosa. Entah apa dosanya, asal kita sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan, akan Tuhan sucikan. Asal kita sungguh-sungguh ya mengakui dan menyesalinya. Apa penerapan minggu ini loh, Sir? Ya, pertama, kalau ada orang yang bersalah atau berdosa kepada kita, kiranya kita meneladani Tuhan Yesus yang memberi pengampunan yang sempurna. Karena Tuhan kan juga sudah mengampuni dosa-dosa kita.
Pasti nggak mudah ya. Kita perlu berjuang dengan bersandar kepada Roh Kudus untuk melakukannya. Nah, kalau kita yang bersalah atau jatuh dalam dosa, ingat, karena Tuhan Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita, maka hanya Yesus yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kita. Ada jaminan pengampunan atas dosa di dalam Tuhan Yesus. Tidak peduli dosa bagi manusia yang besar sekalipun, karena tidak ada dosa besar atau kecil di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan kekuatan bagi kita untuk melayani Dia setiap hari. Kita sungguh bersyukur ada jaminan pengampunan dosa bagi kita, anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih Lause Yohana untuk pembahasan firman Tuhan hari Sama-sama. ini. Banyak banget yang kita pelajari hari ini ya tentang mengampuni dan diampuni. Terima kasih juga Lause-Lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.